Pernah nggak sih ngerasa pelajaran di sekolah itu kok kayaknya jauh banget ya dari dunia nyata? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru proyek sekolah yang keren banget. Karena benar-benar bawa masalah di sekitar kita langsung ke dalam kelas. Siap? Yuk kita mulai. Coba diinget-inget pas sekolah dulu. Jam pertama IPA, bel bunyi. Ganti ke bahasa Indonesia. Kayak semuanya itu kotak-kotak terpisah ya kan? Padahal di dunia nyata, kalau ada masalah, katakanlah banjir, kita kan nggak bisa mikir, oh ini masalah IPA aja. Kita butuh sainsnya, butuh ngerti dampak sosialnya, plus butuh skill komunikasi buat nyari solusi. Nah, disitulah kerennya model proyek yang mau kita bedah ini. Oke, kita langsung aja lihat contoh nyatanya ya. Ini dari SMP Muhammadiyah Playen. Kerennya, mereka nggak kasih tugas yang umum banget kayak coba bahas tentang lingkungan. Enggak, mereka langsung tunjuk satu masalah yang ada di depan mata murid-muridnya setiap hari. Sampah di sekolah. Nah ini dia nih, yang bikin kelas jadi kayak laboratorium beneran. Dan jangan bayangin proyek ini lama berbulan-bulan ya. Nggak sama sekali. Ini tuh kayak sprint belajar, cuma 3 minggu. Justru karena waktunya singkat, ini maksa para siswa buat fokus, kerja efisien, dan yang paling penting, harus ada hasil nyata dalam waktu cepat. Nah, ini dia inti perubahannya. Tujuannya bukan lagi bikin siswa jadi penghafal materi, bukan. Tapi mereka diajak buat mainin 3 peran sekaligus. Jadi peneliti lingkungan, jadi penulis atau jurnalis yang laporin temuan, dan bahkan jadi pegiat lingkungan yang ngajak orang lain buat berubah. Jadi mereka bukan siswa biasa lagi, mereka jadi agen perubahan. Keren kan? Oke, sekarang kita coba bongkar dapurnya ya. Gimana sih caranya menggabungkan beberapa mata pelajaran yang biasanya jalan sendiri-sendiri biar jadi satu tim yang kompak buat mecahin masalah? Yuk kita lihat cetak birunya. Coba lihat deh, keren banget kan? Setiap mata pelajaran tuh jadi kayak alat di kotak perkakas, punya fungsi masing-masing. IPA itu kayak kaca pembesar buat neliti masalahnya secara ilmiah. IPS jadi kamera buat lihat dampaknya ke manusia. Terus bahasa Indonesia dan informatika, nah ini jadi megafonnya buat nyebarin solusinya ke banyak orang. Gak ada yang sia-sia, semuanya nyambung. Kutipan ini benar-benar pas banget. Jadi ini bukan lagi soal teori di buku. IPA ngejawab apa sih masalahnya. IPS ngebantu kita ngerti kenapa ya ini bisa terjadi. Nah, bahasa dan teknologi ngasih kita kekuatan buat ngejawab gimana cara kita benerin ini semua. Lengkap banget. Oke, teorinya udah dapat ya. Tapi, gimana sih rasanya jadi murid yang ngerjain proyek ini? Penasaran kan? Yuk kita coba ikuti perjalanan mereka langkah demi langkah, dari awal sampai akhir. Alurnya ini logis banget. Pertama, briefing dan bikin tim. Terus, mereka turun langsung ke lapangan, jadi semacam detektif lingkungan. Habis itu, data yang didapat dianalisis, ditulis jadi laporan, diubah jadi poster kampanye yang keren, dan terakhir, dipresentasikan di depan banyak orang. Setiap langkah ini jadi dasar buat langkah selanjutnya. Rapi banget. Nah, ini momen paling pentingnya. Bayangin, para siswa ini beneran turun tangan. Mereka nyatet jenis sampahnya apa, ada di mana aja, jumlahnya berapa. Mereka bukan lagi cuma belajar tentang IPA dari buku. Mereka benar-benar lagi praktek jadi ilmuwan. Oke, ngumpulin data itu penting. Tapi, data doang kan nggak cukup ya. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya mengubah semua angka dan catatan ini jadi sesuatu yang bisa menggerakkan orang lain? Gimana caranya mengubah temuan jadi tindakan nyata? Nah, di akhir proyek, ada 3 produk utama yang harus dihasilkan sama para siswa. Dan masing-masing produk ini ngetes skill yang beda-beda. Jadi, ada 3 hasil akhirnya. Pertama, laporan observasi yang beneran formal. Ini nunjukin skill riset dan nulis mereka. Kedua, ada poster kampanye lingkungan. Ini buat ngasah kreativitas dan skill desain mereka. Dan yang ketiga, presentasi kelompok. Nah, disinilah kemampuan kerja sama tim dan ngomong di depan umum diuji habis-habisan. Proyek sekeren ini, cara nilainya juga harus keren dong, ya kan? Jadi gimana kita tahu ini berhasil atau enggak? Pastinya bukan pakai ujian pilihan ganda. Cara nilainya jauh lebih dari sekedar itu. Coba deh lihat, penilaiannya itu lengkap banget. Jadi yang dinilai itu bukan cuma hasil akhirnya aja, tapi prosesnya, cara mereka kerja sama dalam tim, itu dinilai. Laporan dan posternya sebagai produk itu juga dinilai. Terus cara mereka presentasi atau performanya dinilai juga. Jadi kayak evaluasi 360 derajat gitu. Dan ini poin yang paling penting. Penilaiannya itu bukan lagi soal jawaban benar atau jawaban salah, tapi lebih ke seberapa bagus sih kerjasama tim mereka, sekreatif apa ide mereka, dan seberapa jago mereka meyakinkan orang lain lewat komunikasi. Nah, ini kan skill-skill yang beneran kepake di dunia kerja nanti.
Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Bayangin anak-anak muda di sekitar Anda dengan semua energi dan kreativitas mereka. Kalau mereka dikasih alat atau cara belajar kayak gini, kira-kira masalah apa sih di lingkungan kita? Entah itu sampah, lalu lintas, atau apapun yang bisa mereka bantu selesaikan? Wah, potensinya luar biasa besar kan?